Oke, selamat jumpa, selamat bergabung lagi Kamis Kisah Misteri. Kali ini narasumber kita yaitu laki-laki. Pengalamannya luar biasa. Langsung saja kita panggilkan Mas Bro. Ini dia. Kenalkan dulu. Namanya siapa? Mau nama asli apa nama samaran boleh? Iya, nama Andika Suryo, biasa dipanggil Rio. Biasa dipanggil Rio. Pekerjaan sekarang nganggur, cowok panggilan alias pelayaran. Oke. Ini dulu kerjanya pelayaran ya, Mas? Pelayaran Mas, pelayaran. Pengalamannya sampai mana pelayarannya, Mas? Kita masih domestik aja Mas, Oh, masih domestik. Ya wilayah-wilayah Indonesia, tapi Papua terakhir Papua sih, daerah Papua. Oke. Daerah Papua. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh, saya silakan aja. Ini katanya punya kisah misteri apa ini, Mas? Coba dikasih cerita sedikit lah. Jadi dulu itu kira-kira tahun 2012, rumah masih dibangun. Rumah kan daerah Depok. Oh, di Depok nih. Rumah Ya? di Depok. Oke. Nah, rumah masih dibangun, tingkat, balkon, apa ya biasalah anak laki kan. Ya, Ngopi di atas. Di atas. Oke. Ngopi, ngerokok gitu kan. Balkon Balkon belum jadi. Oh, belum jadi. Balkon belum jadi. Kopi kan, bikin kopi. Nah, contoh lah ini misalkan kopi nih. Oke, Nah, ini penuh siap. nih. Oh, gitu. Tadinya penuh. Heeh. Saya taruh, balik ngambil rokok kan. Balik ngambil rokok. Tiba-tiba air udah tinggal segini nih. Itu keadaan awalnya Tadi penuh nih, penuh Kok. dan panas. Oh, gitu. Dan panas. Ya. Ini serius nih, panas. Ya. Ah, udah kayak gitu. Saya ngomong pakai bahasa Sunda. Apa Saya itu, ngomong Pas? pakai bahasa Ngomongnya Sunda. apa, Pas? Ini kopinya beak euy, sanu nginum. Gue bilang kayak gitu. Ini kopinya habis nih. Nah, Siapa yang minum? Gue bilang kayak oh gitu. gitu. Diem tuh gua, Terus? bakar rokok. Masih nggak terima gue dalam hati gue masih nggak terima. Hati gue Oke, siap. Tiba-tiba sebelah kanan bau nggak sedap. Apa itu? Contoh, bau gas itu kayak bangkai apa-apa. Nggak jelas bau yang nggak Yang penting biasa. nyengat lah ya. Iya, Itu nyengat. nggak enak. Nggak enak lah. Beda lah. Beda bangkai, beda sampah, beda parfum. Oke. Pokoknya beda, baunya tuh beda. Gue nengok ke kanan, wih, si gelis gue bilangnya. Gelis itu apa? Si gelis tuh si cantik. Oh, si cantik. Siapa itu? Mbak Kunti. Miski. Oh, Miski. Miski. Ya, Miski. kalau mau visit Miski. Ah, Terus, Miski. Nah, udah kayak gitu, lo nengok ke kanan ya? gue nengok ke kanan tuh. Ini Langsung? gue merinding tuh ya. Gue merinding ini. Oke. Nah, gue nengok ke kanan langsung, gue kaget. Gue astagfirullahaladzim, gue bilang. Terus gue bilang, kok berani jangan jauh, sini ngedekat. Nah, lo gituin? Lo Ya, ngomong enggak, apa serius. diatin? Gue ngomong. Hmm. Gue bilang, kalau misalkan lo mau sini jangan ngejauh. Kalau berani juga jangan ngejauh, sini samperin gue. Dan dia pindah ke depan gue. Oh, langsung tuh? Iya, langsung pindah, tapi nggak depan kayak begini ya. Nggak, cuma memang ada rumah tersebut juga belum dibangun pada saat waktu itu. Belum dibangun, itu masih pendek lah, masih normal. Dia di atas genteng itu, dan gue ngeliat jelas. Mukanya gimana? Ya perawakan, ya karena Pucat satu apa hancur? ketutup ya, satu ketutup. Gue ingetnya itu sebelah kanan lah, berarti sebelah kanannya dia lah, sebelah kanan itu ketutup rambut. Oh, gitu. Ketutup rambut, cuma mata itu tuh putih semua. Tapi Ngeliatnya ke gua mungkin ya ngeliatnya ke gua, dan emang rada hancur. oh gitu. Nggak lama satpam lewat. Oh gitu. Satpam lewat itu juga Oh, nggak lihat ke atas berarti dia. gua panggil namanya Pasari. Oh gitu. Namanya Pasari. Gua bilang, Pasari, kenapa yuk? Lihat Pasari. Astagfirullahaladzim, ini dari kemarin ngeganggu nih. Ya itu gua merinding lagi tuh. Ini dari kemarin ngeganggu nih. Oh, emang itu sering ya? Sering Ganggu warga. bukan ganggu warga sih, maksudnya mungkin dia juga sering diganggu kali di pos jaga itu, sama satpam itu. Mungkin dicari gitu loh, mungkin dendam. Nggak lama disambit sama tuh satpam. Apa batu? Batu. Dan itu hilang waktu
2 sampai 3 hari lah dari kejadian itu ya. dari kejadian itu gue nongkrong lagi sama kawan gue, itu gue berempat sama teman rumah. Karena rumah gue itu gangnya itu kayak letter U, jadi ada rumah tengah-tengah, jadi gang itu letter U gitu, kayak letter U, jadi muter gitu loh, muter. Nah, nongkrong lah di situ, kita ngobrol-ngobrol, ya dibilang minum-minum ya, sambil minum-minum depan rumah, sambil rumah teman. Nah, depan rumah teman itu tuh ada pohon pete. Nah, pohon pete, dan pohon petenya itu tuh tinggi dan udah nggak berbuah. Ada yang gede. Itu pohon pete gede. Biasanya kan pohon Ya, pada umumnya kan gede berbuah gitu kan. Ya. Ini enggak. Oh gitu. Ini enggak berbuah. Betul. Terus? Kita nyanyi-nyanyi, enggak nyanyi-nyanyi kenceng gitu, cuma nyanyi-nyanyi santai karena enggak ada alat juga kan. Cuma dengerin lewat apa namanya? MP3, lewat handphone. Gitu kan. Iya. Udah ngobrol-ngobrol. Temen enggak sengaja pengen apa namanya? Buang air kecil. Di mana tuh? Di got. Oh, di got. Nah, di got. Terus ada yang jatuh. Apa tuh? Ada yang jatuh. Ya, ini yang jatuh apa? Yang jatuh itu, tahu nggak, tangkai petek. Ranting petek yang kayak kemaluan laki-laki. Kan ada tuh kayak kemaluan laki-laki. Yang bulat. Yang bulat kan ranting, ada tuh bunga petek. Oh ya itu tahu. Bunga petek. Itu jatuh. Nimpa temen lu. Nimpa temen gua. Oh. Tapi anehnya selama nongkrong kita ngeliat ke atas itu nggak ada tuh bunga-bunga kayak gitu tuh, nggak ada. Masa? Nggak ada. Terus 2 kali dilemparin. Apa enggak? Kejatuhan. Kejatuhan ya. Kejatuhan. Masih pikiran positif. Kejatuhan 2 kali. Duduk lagi tuh. Ngobrol-ngobrol. Itu masih belum sadar. ya, belum sadar. Maksudnya dalam artian gang itu ya mungkin inilah pohon. Iya, pohon ini cuma ada temen, ada memang temen yang apa namanya tiba-tiba perasaan itu pohon nggak ada buahnya, nggak ada bunganya. Coba lu perhatiin. Iya, gua perhatiin. Dan itu bunga yang jatuh itu nggak ada. Habis jatuh nggak ada. Bukan jatuh nih. Jatuh. Ada. Jatuh lagi masih ada tuh. 2 tuh. 2. Karena 2 kali jatuh kan. Ya. Udah tuh duduk. Ya itu ngebahas itu perasaan. Coba lu perhatiin deh, kan nggak ada bunganya itu ini. Kita ngeliat ke atas bareng-bareng. Dan memang nggak ada. Terus? Memang nggak ada. Kan aneh dong. Ya. Aneh dong. Temen tuh lihat sosok dia lagi. Miski lagi. Oke. Di atas pohon, tepat ya kira-kira kalau misalnya kita ngedangak begini, langsung. Pas lah kelihatan. Tapi ini nggak efek karena minum kan? Enggak. Itu minum tapi masih sadar apa? Minum masih sadar. Ya? Orang minum santai kok. Oh, minum santai, nggak sampai inilah ya? Enggak, kita minum nggak sampai yang apa namanya mabuk parah enggak, karena ya halu ya, bakal menyebabkan halu. Tapi ini benar-benar masih sadar. Bener-bener orang itu juga kita baru buka botol baru 1 putaran kok. Kita minum santai di situ. Lucunya semua pada bingung dan nggak bisa ngomong. Ya iyalah pasti. Semua pada ndelok gini ngeliatin. Iya, ngelongok terus cuma kita saling pegang, iya gini, nepuk. Iya, kayak begitu. Ya. Terus akhirnya cuma susah ngomong. Iya, tahu, ngerti. Nggak lama temen ada yang lari, udah kita lari semua. Handphone, motor, tinggal semua. Ditinggalin. Kita balik lagi. Masih ada. Yang tadi jadi atas. Dan ngambang dia. Pindah, turun dan ngambang. Bener ngambang kira-kira kalau dari aspal kalau kita jongkok lah. Oh ya. Tingginya tuh jadi ini segini nih. Kalau kita jongkok ya segini nih. Dan itu gue bilang
Enggak. Dia yang kemarin. Oh, yang kemarin pas lu Iya, gue bilang itu yang kemarin. Langsung gue lari ke pos satpam. Pasari. Lu nyari security itu. Ya, nyari security itu dapat. Terus udah kayak gitu Pasari datang. Pasari datang, udah tuh. Gue nggak tahu mereka diskusi apa. Cuma kayak diskusi. Oh, sama miskinnya itu. Iya. Oh. Nggak lama tuh hilang tuh dia tuh. Redup. Redup dah. Pasari aman. Ternyata itu cewek penghuni sumur belakang gua. Oh, paham. Belakang rumah gua. Iya. Nah, belakang rumah gua ini pabrik Dulunya. sampai sekarang masih ada pabriknya. Nah, cuma gua nggak tahu aktif apa enggaknya, gua nggak tahu. Cuma kalau gua nengok ke belakang, memang di belakang rumah gua itu percis tuh ada gudang dan ada pohon nangka dan nggak pernah berbuah. Terus ada sumur. Nah, katanya itu demen sama gua. Oh gitu. Demen sama gua. Terus Keesokan harinya sore apa siang gitu, adik gue yang laki dipegang kakinya lagi tidur. Oh gitu. Iya. Terus adik lu Kaget dan dia nyalain gue bilang bukan gue, mungkin si Gelis kali. Oh, lu udah ini ya, akrab ya, jadi lu manggilnya si Gelis. Gue manggilnya si Gelis. Jadi kalau banyak sih sebenarnya, cuma itu sih pengalaman gue yang bener-bener gue ngelihat secara langsung ya. Ngelihat secara langsung 2 kali, ya itu bener-bener nyata lah ya. Nyata ya. Iya. Entah halusinasi terserah sih ya, maksudnya percaya apa enggaknya, tapi ini pengalaman gue pribadi sih, pengalaman gue pribadi. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman gue nanti yang nonton ini, bakal ketawa-tawa mereka. Soalnya sama temen lu juga kan? Iya, sama temen gue juga. 4 orang, pokoknya total gue berempat. Tapi kacau sih kalau seandainya bener-bener gitu. Aku sendiri mungkin juga takut kali, nggak kayak lu ada gini juga kan. Yang kedua iya takut. Yang kedua takut. Yang kedua itu takut. Yang pertama itu enggak. Malah nggak takut sih. Temen-temen takut. Ya buktinya pada begini semua kan. Bingung gitu. Kita bener-bener kaku nih, lidah. Kayak orang gagu. Parah sih. Kerja itu masih diganggu sampai sekarang, itu masih diganggu. Setelah gue pulang berlayar, belum sih ya. Cuma ngerasa hawa beda aja kalau misalkan gue naik ke atas. Gue pengen jemur baju atau gue pengen nongkrong di atas, gitu hawanya beda. Tapi udah nggak menampakin lagi udah sih. Jangan dong, jangan. Oke. Jadi udah inilah ya, setidaknya nggak nampakin lagi. Ya, mungkin mungkin hawanya masih tapi dia jangan sampai lah. Jangan sampai menampakkan. Bahaya itu kalau misalnya menampakkan itu. Mungkin dia kalau mau ngasih ceritanya lagi, cerita misterinya lagi, bakal kita ulik lagi. Terima kasih Rio. Oke, sama-sama. Sip. Terima kasih semuanya. Bye.